Hal yang memperburuk dan memperbaiki resistensi insulin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dr. Erta dari Klinik Kera. Kali ini saya sedang ada di tempat yang sangat indah. Ini adalah Bukit Marise di Lombok Selatan. Ya, mau lihat pemandangannya kayak gimana? Lihat ya. Aduh, ini keren banget nih. Ya, lu lihat. Jadi, mataharinya sebentar lagi mau terbenam. Ya, udaranya sepoi-sepoi, adem, enak. Ini video terakhir yang saya buat di tahun 2025. Mudah-mudahan kedepannya kita semua dikaruniai kesehatan supaya tahun 2026 itu bisa lebih produktif lagi. Nah, kali ini saya mau bahas tentang hal yang memperburuk dan memperbaiki resistensi insulin. Nah, itu ngaruhnya ke diabetes. Jadi kalau misalnya resistensi insulinnya semakin buruk, ya semakin mungkin mengalami diabetes dan semakin parah diabetesnya, ya. Nah, topik ini seringkali bikin bingung atau malah bikin salah paham, ya. Jadi tolong diikuti sampai selesai supaya kalian paham bagaimana caranya menjaga kesehatan supaya terhindar dari yang namanya diabetes yang bisa mengakibatkan berbagai kendala seperti misalnya penyakit jantung, ya. Dan tolong tonton sampai selesai karena di tengah-tengah nanti ada bagian yang sering disalahkan padahal bukan pelaku utamanya. Jadi teman-teman, resistensi insulin itu sederhananya begini. Insulin udah teriak-teriak, tapi sel tubuh kita itu pakai headset noise cancelling, nggak denger. Akhirnya gula darah itu muter-muter di jalanan, nggak masuk ke dalam sel, dan tubuh malah mikir, oh kurang insulin nih, lalu dia produksi lebih banyak. Bukan tambah beres, malah tambah ruwet. Nah, ini yang pelan-pelan membuka pintu ke diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan drama kesehatan lain yang biasanya itu datang barengan, bukan sendirian. Hal yang sering memperburuk resistensi insulin itu bukan cuma gula. Nah, ini penting. Banyak orang merasa aman karena saya nggak makan makanan manis kok. Tapi lupa kalau misalnya nasi putih, roti putih, mie instan, dan kue-kuean di tubuh kita itu juga berubah jadi gula. Bedanya cuma kecepatan. Ibarat macet, ada yang pelan tapi panjang, ada yang langsung tabrakan beruntun. Gula darah yang sering naik cepat itu sering bikin sel makin malas dengerin insulin. Kurang gerak juga punya peranan besar. Tubuh manusia itu, saya udah pernah bilang kan berulang kali, diciptakan untuk bergerak, bukan cuma untuk geser layar. Saat ototnya jarang dipakai, pintu masuk gula ke otot itu jarang dibuka. Akhirnya, insulin itu harus kerja lebih keras. Ironisnya, banyak yang rajin minum obat tapi malas jalan kaki. Padahal, otot itu mesin pembakar gula paling murah dan nggak perlu resep dokter. Tidur yang berantakan juga ikutan nimbrung ya. Begadang, tidur cuma 4-5 jam, atau jam tidurnya itu nggak karuan, itu bikin hormon stresnya naik. Kortisol yang tinggi itu bikin gula darah itu naik dan kerja insulin makin berat. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, saya makannya udah dijaga, tapi tidurnya itu kayak satpam shift malam tiap hari, jangan heran ya kalau misalnya hasil labnya itu tetap bikin dahi berkerut. Stres kronis juga bukan cuma bikin kepala kamu pusing, tapi bikin metabolisme itu ikutan pusing. Saat kamu stres, tubuh itu bersiap untuk mode darurat. Dan gula darah itu sengaja dinaikkan supaya ada energi cepat. Masalahnya, stres zaman sekarang itu jarang butuh lari dari harimau. Yang ada, duduk itu sambil mikirin cicilan. Gula darah naik, dipakainya enggak, insulin pun kembali diabaikan. Sekarang kita geser ke hal-hal yang justru memperbaiki resistensi insulin. Yang pertama dan seringkali diremehkan, penurunan berat badan, meski itu cuma 5-10%. Ini bukan angka ajaib dari langit, tapi hasil dari banyak penelitian. Lemak, terutama di daerah perut, itu aktif secara hormonal dan bikin insulin makin nggak didengar. Begitu lemaknya berkurang, sensitivitas insulin itu bisa membaik cukup signifikan. Aktivitas fisik rutin juga ibarat upgrade sistem operasi sel. Jalan kaki cepat 30 menit, latihan beban ringan, atau kombinasi keduanya itu bikin otot lebih ramah pada insulin. Bahkan tanpa harus turun berat badan pun, olahraga bisa bikin gula darah kamu itu lebih jinak. Nah, ini kabar baik buat yang sering bilang, dok saya susah kurus. Oke, kita kerja dulu dari pintu yang lain dulu aja. Pola makan dengan karbohidrat kompleks dan serat tinggi juga membantu. Serat itu bisa memperlambat penyerapan gula, bikin lonjakan gula darah lebih landai. Sayur, buah utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian itu seperti rem di jalan turunan. Bukan saya melarang karbohidrat, tapi saya ngajarin caranya lewat dengan selamat tanpa nabrak metabolisme sendiri. Protein yang cukup itu juga sering terlupakan. Protein itu bikin kenyang lebih lama dan membantu menjaga massa otot.
Otot yang sehat itu membantu sensitivitas insulin. Jadi makan itu bukan cuma soal ngenyangin, tapi juga soal ngesetin hormon. Lemak sehat dari ikan, alpukat, dan kacang-kacangan itu juga punya peran, bukan musuh selama porsinya itu masuk akal. Tidur yang cukup dan konsisten itu terapi gratis tapi seringkali di skip. Tidur 7-8 jam dengan jam yang relatif sama setiap hari itu bantu menurunkan hormon stres dan memperbaiki kerja insulin. Banyak pasien kaget saat gula darahnya itu membaik setelah tidurnya dibenahi. Padahal obatnya itu nggak dirubah. Tubuh ternyata cuma minta diperlakukan sama seperti manusia, bukan mesin 24 jam. Terakhir, konsistensi. Nggak ada satu makanan yang sakti atau satu olahraga yang ajaib. Resistensi insulin itu terbentuk bertahun-tahun, jadi membaiknya juga butuh proses. Tapi kabar baiknya, tubuh kita itu responsif terhadap perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Seperti nabung aja, kelihatannya receh, tapi lama-lama jadi angka yang bikin senyum. Kalau informasi ini terasa kepake dan bikin kamu mikir ulang soal kebiasaan harian, jangan disimpan sendirian ya. Bagikan ke orang lain yang kamu sayangi. Karena memperbaiki resistensi insulin itu bukan cuma soal gula darah, tapi soal kualitas hidup jangka panjang yang lebih waras dan lebih kuat.